Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukedita Pratnya Prasista dengan NIM 20095111072 dari kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan materi premedikasi dan anestesi. Yang pertama, premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesi. Kebanyakan obat premedikasi dapat diberikan secara sukutan, intramuskular, dan juga intravena. Adapun indikasi dari premedikasi yaitu membantu melakukan restraint pada hewan dengan membuat pasien jadi tenang, mengurangi kegelisahan, dan menekan sifat hiperaktif. Yang kedua, mengurangi atau meminimalkan rasa sakit, terutama hewan yang mengalami fraktur yang harus dimanipulasi sebelum diinduksi dengan anestesi. Yang ketiga, membantu fase induksi anestesi umum agar fase eksitasi menjadi hilang atau minimal. Yang keempat, meminimalkan pengaruh buruk anestesi seperti bradikardia, serta sekresi berlebihan dari glandula trakea dan saliva. Yang kelima, mengurangi kebutuhan anestesi umum dan menghindari overdosis. Serta yang terakhir, membantu menghilangkan rasa sakit secara lokal melalui sedasi dan mengurangi kegelisahan. Adapun jenis-jenis premedikasi, yang pertama, mengurangi rasa cemas, memberikan efek sedasi psikis dan amnesia dari golongan benzodiazepin dengan obat diazepam, midazolam, dan lorazepam. Dari golongan barbiturat ada tiopental, metoheksikal, dan pentobarbital. Kemudian yang kedua memberi efek analgesia dari opioid ada morfin, fentanyl, dan sufentanil. Yang ketiga mengurangi sekresi saliva ada antikolinergik yaitu atropin. Yang keempat antagonis reseptor histamin ada cimetidin, proton pump inhibitor ada omeprazol, mencegah mual dan muntah postoperatif ada ondansetron, mencegah reaksi alergi ada dexamethasone, dan terakhir mencegah refleks yang tidak diinginkan ada lidocain. Baik, materi yang kedua yaitu anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani an, berarti tidak, dan estesis berarti rasa atau sensasi. Jadi, anestesi berarti suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Tujuan penggunaan anestesi adalah membuat pasien tidak merasakan rasa sakit atau tidak sanggup bergerak, serta penggunaan anestesi juga dimaksudkan sebagai bantuan dalam melakukan diagnosa. Anestesi yang ideal memenuhi beberapa kategori, yaitu memenuhi kriteria anestesia atau trias anestesia, yaitu analgesi, sedasi, dan relaksasi. Proses anestesianya induksi cepat dan lembut, durasi panjang, serta pemulihan cepat dan aman. Berpengaruh tidak signifikan terhadap sistem vital, dan ekonomis yaitu murah dan praktis. Anestesi pada hewan dapat digunakan untuk beberapa alasan, yaitu menghilangkan rasa sensasi merugikan, melakukan pengendalian hewan, membantu melakukan diagnosis atau proses pembedahan, keperluan penelitian biomedis, mencegah kekejangan otot, dan melakukan rida paksa atau eutanasia. Penggolongan anestesi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama anestesi lokal, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat dengan cara menghambat impuls saraf perifer secara reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Dengan contoh anestesi ini yaitu prokain, lidokain, tetrakain, ibukain, phkain, lidones, klor, dan juga botanol. Kemudian yang kedua, anestesi regional, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu secara reversibel tanpa disertai hilangnya kesadaran. Kemudian yang ketiga, anestesi umum, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara mendepres susunan saraf pusat secara reversibel sehingga hewan kehilangan rasa sakit, refleks otot hilang, dan disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi ini terdiri dari dua jenis,
yaitu diberikan secara inhalasi atau volatil dan injeksi atau non-volatil. Adapun mekanisme dari anestesi yaitu bekerja pada membran sistem saraf, dengan sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sistem tulang belakang atau medula spinalis, dan sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Anestesi umum bekerja di sistem saraf pusat, terutama hipotalamus, sehingga seluruh tubuh terpengaruh anestesi. Anestesi regional bekerja pada daerah tertentu seperti di epidural, dan anestesi lokal bekerja pada daerah anestesi yang disuntikan atau dioleskan oleh obat anestesi. Adapun persiapan sebelum anestesi, yaitu hewan diadaptasikan dalam ruang operasi. Hewan diadaptasikan dengan tujuan agar tidak stres, karena dapat berpengaruh terhadap hasil anestesi. Kemudian hewan diklasifikasikan. Klasifikasi pasien berdasarkan kelas ada 5, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk pasien yang berada di kelas 1 dan 2 boleh langsung dianestesi. Pasien kelas 1 dan 2 ini adalah pasien yang dengan risiko minimal dan risiko ringan atau ada penyakit ringan. Kemudian pasien dengan kategori 3 sampai dengan 5 jangan langsung dianestesi sehingga harus diperbaiki dulu kondisinya. Pasien kelas ini adalah pasien yang memiliki risiko sedang atau ada penyakit pasti pada kelas 3, risiko tinggi atau sangat berbahaya karena suatu penyakit pada kelas 4, dan risiko sangat berat atau parah pada kelas 5. Adapun tanda-tanda hewan teranestesi, yaitu rasa sakit berkurang yang dapat dicek dengan menjepit telinga, interdigiti, dan ekor. Kemudian refleks berkurang yang dapat dicek pada palpebral, pupil, dan pedal. Kemudian relaksasi bertambah, respirasi teratur dengan tipe pernafasan abdominal, kemudian pulsus melemah, dan bola mata VC. Kemudian ada waktu anestesi. Waktu anestesi dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu induksi, dari pemberian hingga anestesi bekerja, kemudian waktu anestesi dari anestesi bekerja sampai dengan pasien mulai tersadar, dan waktu pemulihan yaitu dari pasien mulai tersadar sampai dengan pasien pulih. Pada waktu induksi sampai dengan waktu anestesi terdapat tanda-tanda teranestesi, yaitu rasa sakit berkurang, refleks berkurang, relaksasi bertambah, respirasi teratur dengan respirasi abdominal, dan pulsus melemah. Kemudian dari waktu anestesi sampai dengan waktu pemulihan, terdapat tanda-tanda pasien terbangun, yaitu rasa sakit bertambah, refleks bertambah, relaksasi berkurang, respirasi teratur dengan pernafasan toraks abdominal, pulsus kuat, dan bola mata bergerak-gerak. Stadium dan indikasi kedalaman anestesi terdiri dari 4 stadium, yaitu yang pertama stadium analgesi. Pada stadium ini hewan masih tersadar, masih dapat melawan, pemberian anestesi, pernafasan masih dipengaruhi kemauan dan keras, frekuensi nafas dan pulsus meningkat, pupil melebar, dan biasanya terjadi urinasi dan defekasi. Kemudian stadium 2, yaitu stadium eksitasi, yaitu stadium ini hewan kehilangan kesadaran, respon terhadap stimulasi meningkat, atau hewan berteriak di bawah sadar, gerakan kaki belakang masih keras, nafas singkat tidak teratur, refleks menelan dan muntah masih ada, serta refleks batuk masih ada. Kemudian stadium yang ketiga yaitu stadium operasi. Terdiri dari 3 plane atau tingkat, yaitu plane 1 dangkal, plane 2 medium, dan plane 3 dalam. Stadium 3 plane 3 merupakan stadium yang harus dipertahankan dan tidak boleh naik ataupun turun karena kondisi ini sudah baik, sudah dalam, dan sudah bisa dibedah. Stadium 3 plane 3 ini keadaannya yaitu respirasi dangkal kurang dari 12 kali per menit, denyut jantung 60 sampai dengan 90 per menit, CRT meningkat, pulsus lemah, pupil mengalami dilatasi sedang, respon pupil sangat lambat, kekejangan otot sangat menurun, dan refleks semua minimal. Kemudian stadium yang keempat, ada stadium overdosis yang ditandai dengan paralisa otot toraks sempurna dengan hanya diafragma yang masih aktif selama inspirasi,
Dinding torak mengempes ke dalam sehingga hewan terlihat tersengal-sengal, pulsus meningkat cepat, pupil mengembang, bola mata seperti mata ikan, pernafasan melemah, dan akhirnya hewan mati dengan warna mukosa mulut, mata, dan lidah menjadi abu-abu. Adapun parameter pemantauan anestesi, yaitu waktu anestesi, ada waktu induksi, waktu anestesi, dan waktu pemulihan. Respirasi yang meliputi frekuensi respirasi, tekanan CO2 respirasi, nilai saturasi oksigen. Kemudian ada kardiovaskuler, yaitu meliputi frekuensi denyut jantung, tekanan darah, ada systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure, dan mean arterial pressure, dan ada elektrokardiogram dengan amplitudo gelombang P, amplitudo gelombang R, durasi interval PR, durasi interval QRS, dan durasi interval QT. Kemudian ada suhu rektal, dan terakhir ada CRT atau Capillary Refill Time. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.